Ternyata kegelisahan itu adalah indikasi bahwa anak kandungnya yang sedang berada di jauh sana mengalami sesuatu. Jadi apa yang dirasakan seorang anak bisa dirasakan seorang ibu. Karena anak dan ibu itu berada dalam satu medan energi. Anak punya frekuensi, ibu punya frekuensi. Anak punya vibrasi, ibu punya vibrasi. Karena yang namanya seorang anak, selnya secara materi berasal dari ibunya. Secara fisik itu, secara psikologis yang namanya anak itu pasti ya, segala akumulasi emosi pada anak bisa jadi akumulasi emosi pada seorang ibu. Ketika dipahami dalam konteks fisika kuantum dari sisi energi, frekuensi dan vibrasi, hal sekecil itu yang dulu tidak terjelaskan sekarang jadi terang benderang. Jadi Einstein menyatakan bahwa perdamaian itu bukan urusan kekuatan. Perdamaian itu bukan urusan kekerasan. Tapi perdamaian itu adalah urusan pengertian. Sederhana saja, ada seseorang yang berjanji kepada kita pada saat dia pinjam sesuatu kepada kita, dia akan mengembalikan di hari H. Ternyata hari H dia tidak bisa mengembalikan. Ketika kita tidak punya pengertian tentang itu, pasti kita akan gelisah. Kita akan marah. Bahkan kita berfokus saja pada janji dia, kok dia tidak menepati janjinya, padahal dia janji hari H yang ditentukan oleh dia sendiri. Tetapi begitu menyelinap pengertian dari dalam diri kita, jangan-jangan dia belum siap. Jangan-jangan dia belum punya. Jangan-jangan sebetulnya dia bukan tidak mau untuk mengembalikan, karena yang akan dikembalikannya belum ada. Ketika pengertian menyelinap, yang muncul di sini bukan kebencian, tapi cinta. Yang muncul di sini adalah kasih sayang. Ketika muncul kasih sayang, malah yang muncul berikutnya adalah doa. Doa yang dipanjatkan, semoga dia punya kemampuan untuk mengembalikan. Disitulah muncul yang namanya kedamaian. Karena kedamaian ini adalah soal pengertian. Kedamaian itu soal toleransi. Kedamaian itu soal kita memahami pihak lain, dan kita saat itu sedang sadar, dikendalikan oleh kesadaran kita sendiri. Jadi apa yang dikatakan Einstein ini saya rasakan, saya alami. Begitu kita menggunakan kekuatan untuk menekan pihak lain, tidak ada kedamaian. Begitu kita melakukan tindakan penindasan pada pihak lain, walaupun pihak lain itu tidak berdaya dengan tindakan dan penindasan kita, di situ yang muncul adalah kedamaian palsu. Dan kedamaian palsu itu lebih buruk dari penjajahan. Banyak yang tidak berdaya dalam sebuah komunitas, di komunitas kecil saja di rumah, karena begitu superiornya seorang bapak sebagai pemimpin rumah tangga, siapapun yang bicara di rumah itu selalu saja di-cut, tidak boleh berbicara apalagi protes.
dan semua dibungkam dengan kekuatannya. Kelihatan sepertinya damai, tetapi di situ telah terjadi penindasan, di situ telah terjadi perampasan kebebasan untuk berbicara, dan itu yang disebut dengan kedamaian palsu. Dan kedamaian palsu lebih buruk daripada penjajahan. Tidak ada kedamaian kalau tidak ada kebebasan. Tidak ada kedamaian kalau tidak ada keadilan. Karena di balik kata damai itu ada kebebasan sekaligus juga ada keadilan. Kalau kita melihat dari sisi bahasa, sisi etimologi, ternyata Islam itu dari kata aslamu. Aslamu itu arti yang sebenarnya adalah damai. Aslamu itu arti yang sebenarnya adalah damai. Dan di balik kedamaian itu ada yang menyelinap yang namanya kesejahteraan. Makanya setiap orang memulai pidato atau setiap orang yang bertemu dengan orang lain selalu mengucapkan kata damai. Assalamualaikum. Kesejahteraan, kedamaian bagi Anda. Waalaikumsalam. Dan semoga juga kedamaian, kesejahteraan juga bagi Anda. Itu kalau dipahami dengan kesadaran, kata-kata itu sebetulnya mengandung sebuah pesan spiritual yang sangat universal. Sayang sekali kata assalamualaikum malah sekedar menggantikan kata permisi. Sayang kata assalamualaikum tidak dipahami sebagai sebuah ungkapan toleran, ungkapan pengertian kepada pihak lain. Orang menagih utang pakai assalamualaikum, setelah itu marah-marah. Tidak ada assalamualaikum di situ. Yang ada adalah perampasan, yang ada penindasan. Dan dia tidak punya pemahaman dan pengertian pada pihak lain. Yang penting apa yang dia mau saat itu harus dia dapat. Salah macam apa yang semacam itu. Itu sebabnya yang beragama Islam, yang menjalankan salat sehari semalam, paling tidak 5 waktu. Dan setiap kali selesai sholat, kalian selalu menengok ke kanan dengan membacakan salam. Kemudian itu menengok ke sebelah kiri mengucapkan salam. Apa maknanya? Kanan dan kiri itu adalah lambang, simbolisasi. Sebut saja kanan itu adalah simbolisasi apa yang disebut enak oleh kita. Sebut saja kiri itu adalah simbolisasi apa yang disebut tidak enak oleh kita. Katakanlah kanan itu adalah simbolisasi dari apa yang kita inginkan. Katakanlah kiri itu adalah simbolisasi dari yang tidak kita inginkan. Dan kita sudah berjanji damai terhadap yang kita inginkan dan damai terhadap yang tidak kita inginkan. Jadi sebetulnya damai di situ adalah pengertian. Pengertian di situ bahwa yang kita inginkan itu bagus kalau itu terjadi, yang tidak diinginkan pun bagus kalau itu terjadi. Karena di balik yang kita inginkan, di balik yang tidak kita inginkan, di situ ada pesan semesta yang harus kita tangkap. Disitulah yang namanya kebenaran. Tapi kita lupa, saking rutinnya melaksanakan sholat, sehingga ketika mengucapkan salam ke sebelah kanan sambil nengok, salam ke sebelah kiri sambil nengok loh, sambil nengok. Artinya apa yang kamu ingin tengok, apa yang kamu tidak ingin juga tengok. Dan berilah pengertian pada kedua-duanya, maka Anda akan menemukan kedamaian. Jadi damai itu sebetulnya saat kita punya pengertian untuk bisa menerima yang kita ingin dan yang tidak kita ingin,
dengan cara yang sama. Jadi kedamaian tidak ada di luar, kedamaian ada di dalam. Karena pengertian tidak ada di luar, pengertian diciptakan oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu, ya, saya ingin menyampaikan satu ayat dulu, ya. Ini saya ambil dari Quran surat Al-Anfal ayat 61. Ayat ini sangat luar biasa kalau kita sadar membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lisalmi. Nah, di sini ada salam, ada Islam. Fajnah laha, ya. Wa in janahu lisalmi fajnah laha. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, nah ini saya setuju dengan terjemahan Depak, di mana aslamu, Islam itu diterjemahkan sebagai damai. Wa in janahu, ya, lisalmi fajnah laha. Jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kamu kepadanya. Jadi kalau ada seseorang yang condong pada perdamaian, maka kita harus condong kepada mereka yang condong kepada perdamaian. Ini contoh. Ada orang berdebat si A dengan si B. Si A dan si B ini sebetulnya kita tahu yang benar itu si A sebetulnya. Si B itu nggak benar. Tetapi untuk perdamaian kita tidak memihak pada si A, tidak memihak pada si B. Demi perdamaian. Ya kan? Kan ada cerita tuh. Ada cerita yang sangat inspiratif. Jadi seekor rusa, ya, berdebat, ya, dengan rusa lain. Pokoknya persisnya ceritanya seperti apa tidak penting, yang penting simbolisasinya. Nah, si rusa A sebut saja berdebat dengan rusa B soal warna rumput. Rusa yang A ini tahu kalau warna rumput itu sebetulnya hijau. Tapi rusa B ini, ya, berpendapat kalau warna rumput itu biru. Gitu. Lalu karena perdebatan tidak ada akhirnya, si A dengan si B itu datanglah kepada seekor singa. Sebut saja dia si raja hutan. Dan saat itu, ya, yang dihukum oleh singa itu adalah si A. Padahal si A itu benar menyatakan rumput warnanya hijau. Kok yang dihukum bukan si B yang menyatakan rumput warnanya biru? Kenapa begitu? Si A ini sudah tahu kalau rumput warnanya hijau. Terus kenapa mesti terganggu dengan si rusa B yang menyatakan rumput warna biru? Kalau orang sudah tahu itu benar, harusnya tidak terganggu lagi. Apapun kata orang tentang pendapatnya, dia sudah tahu kok warna rumput hijau. Tapi dia terganggu, ingin dapat pembenaran. Orang yang masih terganggu
dan menyatakan dirinya benar dengan pihak lain, sebenarnya dia itu belum benar sepenuhnya. Masih perlu pasukan lain untuk membenarkan dirinya. Itu sebabnya yang dihukum oleh singa itu si A. Kan si A protes, loh kenapa saya dihukum? Kan betul rumput warnanya hijau. Saya tidak menghukum pendapat soal hijau atau biru, tapi saya menghukum ketololan kamu. Harusnya kalau kamu sudah tahu rumput warna hijau, ya nggak usah melayani pendapat lain yang mengatakan rumput warna biru. Kok susah amat sih? Ini kan soal kebijaksanaan. Ya, demi perdamaian maka yang dihukum si A, karena yang tolong si A melayani ketidaktololan si B. Jadi orang yang mengatakan dia sudah sadar tetapi suka berdebat dengan yang tidak sadar, menurut saya yang disebut sadar itu dia pun belum sadar. Hanya mengklaim dirinya seakan-akan sudah sadar. Kalau sudah sadar harusnya tidak usah ya berdebat dengan yang tidak sadar. Yang lucu kan orang sadar minta dihormati sama orang yang tidak sadar. Makanya bulan Ramadan banyak sekali itu ya spanduk-spanduk yang ditulis hormati yang berpuasa. Karena harusnya spanduk itu bukan itu yang benar. Yang benar itu hormati yang tidak berpuasa. Loh kan yang puasa itu sudah sadar. Yang tidak puasa katanya tidak sadar. Masa yang tidak sadar harus mengajari yang sadar? Harus yang sadar mengajari yang tidak sadar. Jadi harusnya bulan puasa itu spanduknya yang benar itu hormati yang tidak berpuasa. Lah orang yang puasa minta dihormati. Sama seperti di masjid ada orang sedang sholat, ada tulisan juga di masjid, hormati yang sedang sholat. Lah kalau orang sholat minta dihormati yang tidak sholat, pertanyaannya yang sadar siapa? Yang sadar yang nggak sholat. Oh yang sholat minta dihormati. Kalau orang sudah sholat dan sholatnya tingkatannya sudah khusyuk, nggak peduli orang ngomong apa, ada suara apa, tidak mengganggu lagi. Nah Anda yang sholat menyalahkan orang lain ribut, ada yang sholat menyalahkan orang lain yang bicara di luar Anda, sebetulnya Anda itu nggak sholat, Anda sedang mendengarkan suara lain yang datang telinga Anda. Gak sholat, ngaku aja sholat. Kalau orang sudah tingkatannya khusus, sudah tahu siapa yang disembah, sudah ingat kepada yang disembahnya, gak terganggu orang ngomong apa, mobil mau lewat, sepeda motor gak peduli lagi. Terganggu itu artinya Anda belum beres. Orang yang sudah beres itu tidak pernah terganggu. Yang masih terganggu itu belum beres. Tapi kita suka menuduh pihak lain seakan-akan mengganggu. Sebetulnya tidak ada orang lain di luar kita yang bisa mengganggu kita kalau kita tidak mengizinkannya. Terganggu itu urusan kita dengan diri kita sendiri, bukan urusan kita dengan orang lain. Makanya jangan mimpi ya, jangan mimpi. Orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, orang belum selesai dengan dirinya sendiri, kemudian dia keluar ya berpidato tentang perdamaian, omong kosong.
Kalau ingin mendamaikan dunia, sederhana kok, damaikan negara. Dan kalau ingin mendamaikan negara, sederhana, damaikan level kecil dari negara, namanya keluarga. Udah selesai. Lah bagaimana bisa damai negara ini? Bagaimana bisa damai dunia ini? Yang terjadi di setiap ruang dan waktu, di level kecil terjadi peperangan hebat. Apa perang itu sesungguhnya? Perang itu kan sebetulnya intimidasi. Perang itu memaksakan kehendak. Perang itu tidak bisa menerima orang lain berbeda. Perang itu tidak ada pengertian. Perang terjadi karena itu sebetulnya. Nah, kalau kalian belum mengerti perang itu apa, nanti saya tunjukkan dari kamus. Ini dulu. Jadi kalau ada orang yang condong pada perdamaian, ikutilah kita condong pada dia. Karena perdamaian adalah segalanya, bukan soal benar salah. Jadi singa tadi itu dengan bijaksana menghukum A, bukan menghukum B. Karena tidak penting ya rumput hijau, rumput biru. Yang penting ada rumputnya kan? Iya, dan mereka bisa makan kok. Soal warna nggak penting. Yang penting rumputnya ada dan mereka bisa makan. Itu tidak esensial, bukan substansi yang harus diperdebatkan. Kan kita terbiasa begitu, suka memperdebatkan yang tidak esensial. Dari dulu sampai sekarang perdebatan tentang sholat selalu saja soal kunut dan tidak kunut. Gak esensial. Karena esensi sholat kan mengingat Allah. Nah yang gak kunut gak ingat Allah, yang kunut gak ingat Allah, berarti dia sudah keluar dari substansi sholat. Yang tangannya lurus waktu baca syahadat gak ingat Allah, yang tangannya diputer-puter gak ingat Allah. Itu kan masalahnya, dia sholat gak ingat Allah. Bukan soal telunjuknya lurus atau diputar-putar, itu tidak substansial. Dan kita sering terjebak berdebat pada hal-hal yang tidak pokok karena kita tidak mengerti. Oke, jadi itu ya, ini dasarnya. Jadi kenapa saya bilang Islam itu aslamu itu artinya adalah damai. Jadi siapapun yang mengaku dirinya muslim, berarti dia sudah damai dong. Damai dengan siapa? Paling tidak damai dengan dirinya sendiri. Saya kasih kabar ya, semua orang yang masih konflik dengan orang lain, kan dia masih konflik dengan dirinya sendiri. Konflik dengan dirinya sendiri itu konfliknya masih di wilayah pikiran. Kalau konflik dengan orang lain sudah merambat ke wilayah kata-kata. Konflik dengan diri sendiri itu di sini. Nggak ada suaranya, tapi konflik. Dan ketika konflik dengan diri sendiri masih terjadi, selanjutnya dia akan konflik pada orang lain. Konflik pada orang lain tidak mungkin di sini. Tidak mungkin konflik itu hening. Konflik itu pasti bersuara. Dan konflik dengan orang lain itu sudah keluar dari sini. Dan semua yang keluar dari sini berasal dari sini. Oke, pahami dulu ya, pahami dulu supaya mengerti. Nah, ada ayat lain, ini di Quran surat Al-Hujurat ya. Surat ke-49 ayat yang ke-9. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman, kemudian mereka itu ya berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Fa aslihu bainahuma. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain,
hendaknya yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut, gitu. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi ayat ini jelas menyatakan bahwa kedamaian itu tidak ada kalau tidak ada keadilan. Makanya saya di permulaan tadi bicara tentang kedamaian itu ya di dalamnya ada keadilan. Oke. Nah, ini dua dasar ini yang akan kita kembangkan di kajian kita hari ini. Nah, supaya jelas, saya akan jelaskan dulu apa sih damai itu, supaya ngerti. Ternyata damai itu tidak ada perang, damai itu tidak ada kerusuhan, damai itu aman, damai itu tentram. Ini menurut kamus ya. Damai itu tenang, damai itu menyatakan keadaan tidak bermusuhan, atau bahasa lainnya rukun. Banyak nih ya, persamaan katanya banyak. Ternyata damai itu tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, rukun. Itu kemudian mewakili kata damai. Lah, kenapa judulnya tadi damai adalah jeda di antara dua perang? Karena yang sesungguhnya terjadi perang, damai, perang, kan gitu. Baru di sini menyelinap lagi damai, perang, menyelinap lagi damai, perang, kan gitu. Damai itu sebetulnya jeda di antara dua perang. Maksud saya masa perang terus, gak capek gitu. Maksud saya begitu ya. Maka saya tiba-tiba menyelinap aja judul itu ke saya. Sebetulnya saya itu paling tidak nyaman kalau ceramah dikasih judul. Tapi ini tim IT ini selalu nanya, ya, besok judulnya apa? Lagi sibuk saya ditanya judul. Aduh, ya udah, saya kemarin merenung sebentar, duduk, karena kegiatan begitu padat dari hari Sabtu, Minggu. Sabtu ada bengkim, Minggu ada sholat khusyuk, lanjut banyak yang datang ke rumah minta itu minta ini. Senin kemudian saya ngajar full di kampus ya, nyampe sore juga masih banyak tamu di rumah tanya judul, besok judulnya apa. Udah, saya duduk aja merenung sebentar. Udahlah, besok judulnya damai aja. Biar saya juga damai dengan diri saya gitu. Ya, tiba-tiba menyelinap di sini di otak saya itu. Damai itu sebetulnya adalah jeda di antara dua perang. Ya, muncullah judul itu. Kadang-kadang judul tuh suka begitu. Kalau saya minta judul, mikir judul tuh nggak dapat-dapat gitu. Kadang-kadang saya ditanya judul udah ke kamar mandi, duduk aja di kloset, judulnya datang sendiri. Ini gambaran sebetulnya, gambaran ya. Jadi kan kenyataan dalam hidup kita itu kan seperti itu. Perang, damai, perang, damai, kan gitu aja. Betul nggak? Nanti hitung loh.
banyak mana. Jadi kalau hanya mencicipi kedamaian sesaat saja di antara dua perang itu,